Kurang lautan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan Kombel S2 Bumi kali ini ya. Tadinya mau ada Bapak, cuman ternyata Bapak mungkin ada urusan, jadi tapi nggak apa-apa, kita langsung awali saja ya untuk kegiatan Kombel hari ini. Mudah-mudahan semuanya lancar. Sebelum mulai kita berdoa dulu, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan Kombel hari ini. Saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan sesuatu di depan. Ini sih maksudnya bukan mau menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tidak. Kita sharing aja, kita berbagi aja best practice dari beberapa kegiatan yang pernah saya lakukan di kegiatan-kegiatan sebelumnya ya, untuk dibagikan juga kepada Bapak Ibu. Nah, di sini konteksnya kita sharing aja. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah mendengar dan sudah tahu juga apa itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, pasti sudah tahu juga. Mungkin ada beberapa yang ikut di pelatihan lain, tapi pada kesempatan kali ini kita menguatkan saja gitu, karena untuk sekarang ini kan sekolah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua dari kelas 7, 8, 9. Nah, salah satu yang menjadi pembeda yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu adalah dalam segi pembelajarannya gitu, yaitu yang sering kita dengar yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sedikit aja Bapak Ibu mau berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti untuk kelompok ke depannya diharapkan mungkin kita bisa gantian ya Bapak Ibu ya, saling gantian untuk mengisi apa saja, bebas ya, terserah Bapak Ibu nanti untuk kegiatan kelompok bisa ditampilkan. Jelas mungkin ya. Nah, Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sekali lagi di sini kita sharing aja ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pasti saya yakin tadi Bapak Ibu juga udah tahu apa pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Tapi itu kita menguatkan kembali, saling menguatkan. Saya yakin Pak Lukman juga udah lebih tahu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Di sini ada penjelasan pembelajaran berdiferensiasi atau PBL adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian pembelajarannya bervariasi berdasarkan minat, preferensi, kekuatan, dan upaya siswa. Yang kedua, tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajar. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, tapi kata Breux dan Maggie ya. Dia mengatakan kalau pembelajaran berdiferensiasi adalah proses mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi artinya di pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita sudah tidak bisa seperti pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi cara kita mengajar, kita tidak bisa menyamaratakan untuk saat ini semua siswa itu adalah sama. Justru untuk sekarang ini di berdiferensiasi semua siswa itu adalah
berbeda. Ya. Ya. Semua siswa itu berbeda sesuai dengan kemampuan apa yang disuka, ya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi menjawab kebutuhan unik setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dengan memahami keragaman gaya belajar, minat, dan kesiapan belajar murid, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan menantang bagi semua murid di dalam kelas. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal dan terlibat secara aktif dalam proses belajar. Makanya mungkin kita juga pernah mengenal ada yang namanya asesmen diagnostik. Nah, jadi sebenarnya untuk asesmen diagnostik ini bagusnya sih dilakukan di awal semester gitu, di awal. Jadi kita dapat mengukur, dapat mengetahui minat mereka kemana, kemampuan mereka seperti apa, dan terutama gaya belajar mereka itu seperti apa. Gitu. Jadi kita memang harus membagi sesuai dengan gaya-gaya belajar mereka, Bapak Ibu. Gitu. Jadi gaya belajar itu kayak kinestetik, audio, visual. Nah itu saya juga pernah nyoba. Ternyata memang rata-rata untuk anak-anak itu mereka maunya kinestetik. Kinestetik itu seperti langsung praktek ya gitu. Mereka langsung ke lapangan, ibarat kalau saya di olahraga langsung praktek gitu. Tapi kalau mereka audio, mendengarkan ceramah gitu ya, itu udah bosan duluan gitu ya. Atau visual gitu, karena kalau olahraga mungkin agak susah, kalau visual dikasih tontonan-tontonan dulu mungkin susah gitu. Makanya diantisipasinya mereka pakai bisa lihat di HP masing-masing gitu. Nah itu gaya belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian strategi kunci pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 Bapak Ibu yang ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu apa sih? Itu adalah lebih ke materi yang akan kita sajikan kepada siswa. Untuk di diferensiasi ini, pembelajaran diferensiasi, kita tidak bisa langsung menyuguhkan materi itu dalam satu bentuk tahap penyajian gitu. Misalnya hanya disajikan dalam bentuk buku gitu ya, dan semua siswa disamakan gitu. Kontennya semua mereka dari buku gitu, dari textbook gitu. Atau misalnya materinya ditampilkan lewat video gitu. Karena tadi itu setiap siswa itu kan memiliki karakter yang berbeda gitu. Tidak semuanya mereka mampu memahami atau membaca dari buku, atau mereka juga mungkin kalau lihat video juga mereka nggak ngerti gitu. Ada anak-anak yang dia senangnya ngedenger gitu. Nah itu untuk konten. Nah ini di sini contoh diferensiasi konten bisa menggunakan bahan bacaan, video, atau multimedia dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Kemudian menyediakan sumber belajar tambahan untuk murid yang membutuhkan pendalaman atau pengayaan. Kemudian memberikan topik-topik pilihan yang sesuai dengan minat masing-masing murid. Kemudian yang kedua ada diferensiasi proses. Nah ini guru menyediakan variasi kegiatan pembelajaran agar murid dapat memahami materi dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya melalui diskusi kelompok, proyek individu, atau kegiatan berbasis minat. Ini contoh-contohnya ada memberikan pilihan kegiatan seperti presentasi, eksperimen, atau diskusi, atau juga menggunakan strategi pengajaran seperti kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis proyek. Kemudian menyediakan alat bantu belajar yang beragam seperti grafik, diagram, atau model visual. Terakhir ada diferensiasi produk. Guru memberikan tugas yang berbeda-beda kepada murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Hal ini memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling efektif. Contohnya, menyesuaikan tingkat kompleksitas dan kedalaman tugas berdasarkan kemampuan murid. Kemudian memberikan pilihan format tugas seperti esai, presentasi, atau proyek. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai. Nah, ini kembali lagi untuk strategi ini disesuaikan kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini tidak baku harus seperti ini, tidak gitu ya. Bahkan untuk diferensiasi produk pun
itu tidak baku harus apa tadi kayak presentasi esai enggak, tapi kita kembalikan lagi gitu kepada siswa gitu. Misalnya di pelajaran PKN gitu ya, berarti ketika ada tugas misalnya untuk mengumpulkan tugas ini, memenuhi tugas ini mereka maunya dikumpulinnya dengan cara apa gitu. Bisa mereka misalnya tugas tentang Pancasila, apakah mereka bikin desain di Canva atau mereka upload di YouTube gitu. Nah itu termasuk ke dalam diferensiasi produk. Nah untuk prosesnya, nah ini tadi yang kita kelompok-kelompokkan, kita bisa kelompokkan mereka itu sesuai dengan gaya belajar. Misalnya anak-anak yang kinestetik kumpul dengan kinestetik, yang audio dengan audio, kemudian yang visual dengan visual. Untuk materinya bagaimana? Untuk materi bisa kita samakan, tapi ketika penyampaian ke siswanya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan mereka mampunya menangkap materi itu seperti apa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Di materi sama dikasihkannya gitu ya. Ya, gitu. Makanya untuk materi bisa tetap sama, ya caranya. Atau juga sebenarnya kan di asesmen diagnostik itu kita bisa melihat seperti ini. Sebenarnya untuk di kelas atau di kelas 9A misalnya, di kelas 9A itu di materi PKN itu sebenarnya yang mereka butuhkan apa sih? Gitu. Yang mereka perlukan itu atau yang dirasa paling kurang itu mereka itu di materi sebelah mana gitu. Nah di kurikulum merdeka itu yang sekarang kita tidak harus menjadikan materi semua satu semester itu diisi semua gitu. Ya gitu. Nah sesuai dikembalikan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau yang dirasa sulit mereka dalam menghafal undang-undang misalnya. Nah kita bisa lakukan itu beberapa pertemuan gitu. Kemudian manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung pertumbuhan individu, dan yang terakhir meningkatkan hasil belajar. Dan saja ya Bu, ya. Kemudian tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama membantu peserta didik tumbuh semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua membantu peserta didik untuk memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Yang ketiga memfasilitasi peserta didik berkembang sesuai dengan bakat dan minat. Gitu. Nah ini yang sekarang sedang digaung-gaungkan ya dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingmadio Mangunkarso Turburi Handayani. Ini di dalam kurikulum merdeka ini dimasukkan. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi di kelas, pembelajaran yang memandang siswa itu dinamis dan berbeda. Kekuatan dan kebutuhan siswa menjadi fokus utama. Guru merespon kebutuhan belajar murid. Kalau selama ini mungkin saya juga termasuk ya Bapak Ibu selalu memandang siswa itu sama gitu. Contoh misalnya dalam pembelajaran bola voli, saya dulu mungkin kurang peka gitu ya melihat siswa terutama dalam hal kekurangannya mereka gitu ya, karena tidak semua mereka menyenangi voli gitu, bisa bermain voli, tapi semuanya harus dimakan gitu ya, semuanya harus disamaratakan, mereka main voli harus gitu, tapi ternyata seperti itu tuh memang tidak bermakna gitu, karena tidak akan mereka pakai untuk di kehidupan nyata mereka gitu. Mungkin kalau mereka yang menyenangi, memang suka, itu bisa terpakai gitu. Nah, kemudian lanjut untuk peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Asesmen ya, kita masuk ke asesmen Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, asesmen itu seperti apa sih gitu. Ada yang namanya asesmen otentik gitu. Nah, asesmen otentik ini adalah penilaian ya secara kompleks, secara menyeluruh yang disesuaikan dengan kehidupan nyata, sesuatu yang nyata yang akan mereka terapkan di kehidupan gitu. Nah, di sini ada yang pertama penilaian diagnostik. Guru melakukan penilaian awal, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, kemudian tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar. Ini banyak ya Bapak Ibu link yang bisa dipakai untuk melakukan asesmen diagnostik ya. Kalaupun misalnya kita butuh mungkin nanti sekolah
ada satu referensi dari suaminya Bu Mira ya, dari Oh iya. ya itu tentang asesmen diagnostik. Nah, itu saya udah nyoba, udah melihat ternyata itu memang lengkap banget gitu ya. Kalau yang sebelumnya pernah saya coba itu hanya untuk melihat daya belajar gitu. Jadi tidak secara menyeluruh hanya gaya belajar saja. Tapi kalau yang kemarin saya tawarkan itu semua ada sampai ke minat mereka, arah mereka itu pengennya kemana ya, kemudian kurangnya mereka itu di apa gitu ya, untuk belajar itu ada semua gitu. Nah, nanti mudah-mudahan di sekolah ini kita bisa pakai, kita bisa coba gitu ya, khususnya untuk kelas 7 dan kelas 9 sebenarnya. Apalagi kelas 9 mengarah ke peminatan mereka melanjutkan ke SMA, SMK gitu ya. Saya bisa pakai dulu juga itu gitu. Kemudian penilaian formatif. Penilaian formatif di sini guru melakukan penilaian berkelanjutan selama proses pembelajaran. Nah, kita sering ya Bapak Ibu ketika proses belajar juga penilaian itu tidak harus selalu dilakukan di akhir gitu. Tapi di tengah-tengah pun kita bisa melakukan penilaian kepada anak-anak gitu. Kemudian penilaian sumatif ini biasa di akhir ya. Guru melakukan penilaian akhir untuk mengevaluasi pencapaian murid. Nah, untuk penilaian sumatif ini biasanya kan di UAS gitu ya, itu kita bisa biasa lakukan. Kemudian yang berikutnya, nah ini tadi asesmen otentik. Di sini saya kasih contohnya di olahraga aja ya Bapak Ibu ya, di ini. Seorang peserta didik sedang melaksanakan asesmen sesuai dengan instruksi dari gurunya, yaitu melakukan passing bawah bola voli dengan cara dipantulkan ke tembok selama 60 detik. Hasil dari tes tersebut ternyata ia mendapatkan hasil termasuk dalam kategori bagus. Namun pada saat bermain bola voli bersama teman-temannya, peserta didik tersebut belum mampu menggunakan kemampuannya dengan baik karena tidak mampu menyesuaikan posisinya dengan arah datangnya bola. Nah, ini bukan suatu contoh penilaian yang otentik gitu. Ini lebih ke individu, tapi ketika anak-anak ini bermain dalam suatu kompetisi gitu ya, main voli biasa, ternyata yang tadi punya nilai passing bawahnya bagus itu dia tidak mampu ketika bermain. Ya, ketika bermain, karena ketika bermain itu kan bola random ya, maksudnya kemana-kemana gitu. Tidak pasti. Iya, datanya tidak pasti. Ketika bola ke samping ternyata dia tidak bisa gitu. Kalau hanya satu arah ke tembok, dia mampu gitu dalam waktu 60 detik. Ya, ini hanya salah satu contoh aja. Kalau di olahraga, Bapak Ibu semuanya bisa sesuaikan dengan bidang-bidangnya masing-masing gitu. Kira-kira untuk asesmen otentik di mata pelajaran saya seperti apa itu pasti ada gitu, dan bisa dilakukan juga. Kemudian asesmen yang relevan dengan kebutuhan tersebut berupa asesmen otentik, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi udah semuanya. Kalau di asesmen otentik itu udah ada kognitif, afektif, penilaian keterampilannya juga udah ada kalau di olahraga gitu ya. Dan saya yakin di Bapak Ibu juga semuanya sama gitu ya. Pasti sudah mencakup semua itu. Kemudian yang berikutnya ini lebih ke peran kepemimpinan sekolah. Visi yang selaras, sekolah dan guru memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pembelajaran diferensiasi. Kemudian pengembangan kapasitas guru, kepala sekolah juga harus mendukung dalam peningkatan upaya dan keterampilan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kolaborasi berkelanjutan, kepala sekolah memfasilitasi guru untuk saling berbagi praktik baik dan belajar bersama. Kemudian akses ke sumber belajar, di sini kepala sekolah menyediakan sumber daya yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini lebih ke pemimpin sekolah ya, jadi kepala sekolah. Kemudian yang selanjutnya tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ini biasanya muncul perubahan paradigma. Guru perlu mengubah cara pandang dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu kalau sebelumnya saya juga termasuk kita ke teacher center untuk pembelajaran semua berpusat kepada kita gitu ya. Guru harus siswa mengikuti instruksi kita gitu, semuanya arahan dari kita. Tapi untuk diferensiasi ini kita coba untuk berpusat kepada peserta didik. Kita yang memenuhi, kita sebagai fasilitator, bukan sebagai guru lagi gitu ya. Sebagai fasilitator memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian perencanaan yang intensif, guru harus merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan beragam murid.
yang membutuhkan waktu dan upaya ekstra. Kenapa butuh waktu dan upaya ekstra? Karena kalau kita lihat tadi untuk memenuhi sesuai dengan gaya belajar mereka, Bapak Ibu bisa membuat dalam satu kelas pembelajaran itu mungkin 3 materi yang berbeda misalnya gitu ya, atau 2 materi yang berbeda gitu dengan gaya-gaya belajar tadi yang berbeda gitu ya, tapi akan dirasakan lebih efektif gitu karena mereka sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Guru perlu menciptakan rutinitas dan prosedur yang fleksibel untuk mengakomodasi kegiatan pembelajaran yang beragam. Selanjutnya, untuk pembelajaran berdiferensiasi di masa kini, ini ada tantangan pemetaan kebutuhan, interaksi terbatas antar guru dan murid selama pembelajaran jarak jauh, menyulitkan proses identifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian pemanfaatan teknologi, guru dapat memanfaatkan berbagai platform digital yang menyediakan pilihan konten, proses, dan produk yang beragam bagi murid. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, keterlibatan orang tua menjadi kunci untuk memahami kebutuhan belajar murid dan mendukung pembelajaran yang sesuai. Kayak di P5 itu sebenarnya harusnya ada kolaborasi dengan orang tua ya Bu gitu. Nanti dari Bapak Ibu mungkin bisa tuh kalau mau ada yang merekomendasikan untuk kolaborasi dengan orang tua, itu sangat bisa sekali gitu ya, boleh diajukan aja gitu. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum merdeka. Filosofi kurikulum merdeka. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada murid, merancang pembelajaran sesuai kebutuhan individual murid, fleksibilitas dan keragaman, menyediakan beragam pilihan konten, proses, dan produk. Kemudian pengembangan potensi unik, memfasilitasi pertumbuhan setiap murid sesuai dengan potensinya. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran diferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pembelajar yang kritis dan kreatif. Kemudian komunikator yang efektif. Yang terakhir adalah pembelajar yang mandiri. Ini untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi di sekolah, ini perlu ada komitmen bersama ya Bapak Ibu, kemudian dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas guru, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan ya. Jadi dari beberapa hal ini perlu ada gitu ya, diferensiasi di sekolah. Kemudian yang berikutnya, ini saya skip aja ya, langsung ke sedikit contoh implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Misalnya di sini ada untuk di prosesnya ya, diferensiasi proses. Guru sejarah menyajikan topik sejarah masa kerajaan dengan narasi, video, kunjungan, kreasi dan sebagainya untuk mengakomodir tipe kecerdasan yang beragam. Dalam prosesnya ini bisa dilakukan gitu ya, bisa menayangkan video atau kunjungan ke museum-museum seperti yang pernah kita lakukan kemarin. Kemudian dari konten, ini contoh ada guru olahraga menawarkan pilihan topik materi olahraga yang berbeda pada saat mempelajari tentang cabang olahraga atletik. Nah, ini atletiknya sama Bu, kayak tadi materinya sama, tapi ketika minatnya mungkin mereka berbeda. Atletik itu kan bermacam-macam, ada lari, lompat gitu. Ada anak yang senangnya di lari, udah gitu, nggak apa-apa. Ada yang senangnya di lompat, ya kita kasih juga gitu. Karena itu sesuai dengan yang mereka mau. Kemudian ada contoh di proses misalnya guru agama memberikan pilihan kepada murid untuk mengumpulkan informasi mengenai ritual keagamaan melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen. Jadi dibeda-bedakan sesuai minat mereka. Gitu. Kalau biasanya kan instruksi dari kita ya, kalian buat wawancara misalnya, ngomongin siapa tokoh agama di dekat rumah kalian gitu ya. Misalnya, itu kan berarti dari teacher center. Kemudian ada guru IPA membebaskan murid untuk menunjukkan kemampuannya dalam menguasai hukum Newton melalui pembuatan infografis, buku saku, atau video eksplanasi. Ini ke produk, ke proyeknya ya, misalnya Pak Cecep materinya tentang pengukuran gitu ya. Tapi untuk mereka bisa lebih paham, kalau untuk produknya tugasnya bisa berbeda-beda gitu. Ada yang bikin video, ada yang uji coba langsung misalnya dengan benda gitu dan macam-macam gitu.
Kemudian ada tahap kesiapan. Guru bahasa menyiapkan novel dengan kompleksitas sedang dan ringan untuk murid yang terbiasa dan belum terbiasa membaca. Ini untuk penyajiannya berarti textbook gitu ya. Kemudian untuk prosesnya, di sini contoh guru matematika memberikan dampingan yang berbeda menurut skala intensitasnya terhadap murid dengan kemampuan menghitung yang berbeda-beda. Ini lebih ke pengelompokan ya Pak, bisa dikelompokkan gitu. Bahkan di kelas kalau ada misalnya Pak Pater, siswa yang lebih menonjol, yang dibandingkan dengan yang lain gitu ya, dia bisa dijadikan sebagai peer teaching juga gitu Pak. Jadi pembelajaran rekan sejawat gitu, dia bisa ngajarin ke teman-temannya gitu. Kemudian ada produk di sini misalnya guru prakarya memberikan opsi untuk membuat karya berdasarkan kompleksitas tertentu sesuai dengan kemampuan muridnya sama dengan itu aja Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya bisa diskusi atau cukup dipahami. Maka kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau ada yang masih bingung gitu ya, jadi harus ngapain nih gitu. Karena Pak, Ini yang mau kami mengapresiasi itu. Sebenarnya teorinya baru sekarang tahu. Nah, praktiknya saya selalu sering. Ya. Kalau saya waktu saya misalkan dengan kuliah, dia kan mahir di proses apapun. Nah, di kelas hidup karena dia. Karena perhitungan perkalian apa-apa ini mudah. Ternyata sekarang ada maksudnya ini dibagi diferensiasi dari suatu proses. Kalau sekarang teorinya ini baru tahu Ya. sekarang. Masuk ke Mungkin ya, mungkin selama ini saya tidak tahu tentang diferensiasinya atau prosesnya apa-apa, yang kelompoknya. Gitu. Ternyata teorinya ada. Yang penting bagi saya waktu mengajar itu adalah supaya hidup aja. Ya udah, saya terfokus di seseorang yang bisa aktif ke semua. Akhirnya kayak mukul atau apa dia berbicara akhirnya semua gitu ya. Jadi rewel atau aspek. Sekarang salah satu. Nah, salah satu saya cari bikin hal yang sama seperti yang barusan. Misalkan yang sudah kelas 2 itu Samsul siapa yang benar? Nah, itu matematikanya selalu aktif. Terus lah, nah, terus ada aktif ya saya sentral ke situ. Ternyata ini masuk problemnya itu. Mungkin memodifikasi seperti itu. Nah, teorinya alhamdulillah sekarang terima dari Bapak. Semoga juga. Terima kasih Pak Patul. Sama Pak, saya juga Pak kadang dalam beberapa hal ini itu namanya ini gitu ya. Kita sudah melaksanakan. Kalau ingat tahu teorinya, udah itu. Mungkin apakah prakteknya dulu atau teorinya dulu tuh Bu kira-kira? Kadang-kadang prakteknya dulu. Prakteknya dulu ya. Ya, Spontan gitu. spontan. Kadang-kadang anak-anaknya bisa bosan dia lah langsung diskusi apa ini Ya. gitu, tugas juga nggak nulis dulu ini jadi dipilih gitu. Jadi ini Mungkin sudah kebiasaan begitu, jadi teorinya teh belum tahu gitu. Mungkin prakteknya bukan masalah itunya. Kan ada general itu dan deduktif ada induktif. Nah, kalau di matematik semua itu induktif. Proses semua pembelajaran yang itu sampai terakhir itu deduktif. Akhirnya sudah tahu induktif, barulah deduktif. Gitu mungkin kalau matematik gitu Pak. Siap, terima kasih. Terlanjut. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu ya, kalau tadi kan berdiferensiasi cuma 3 ya, ada konten, proses, sama produk. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu ada tambahan satu lagi yang perlu kita diferensiasikan, yaitu lingkungan. Kadang untuk lingkungan pembelajaran pun Ibu Bapak bisa menyesuaikan, misalnya sekali-sekali deh jangan di dalam kelas gitu ya, di luar gitu. Kadang anak itu suka ada yang pengen gitu sebenarnya, cuma mereka takut untuk bilang gitu. Kalau saya justru di lapang terus, malah sekali-kali pengen di kelas gitu ya, itu menyesuaikan aja gitu. Hanya memang secara diferensiasi umumnya, diferensiasi lingkungan itu memang tidak tertuliskan gitu. Itu hanya tambahan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke yang lain. Cecep, cukup mungkin untuk diferensiasi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mulai perlahan lah sedikit-sedikit menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini
menyesuaikan kembali dengan kebutuhan siswa gitu. Pengalaman sih yang sudah dilakukan memang terasa lebih efektif lah gitu ya, karena itu tadi apalagi materi-materi olahraga ya, saya pribadi ternyata tidak semua anak suka gitu, apalagi materinya bisa tentang sepak bola. Hanya perempuan kadang-kadang mereka tidak suka gitu untuk sepak bola gitu. Itu kita sesuaikan lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita jadikan sebagai penguat bersama ya. Ini terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.